warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita lanjutkan pembahasan perbedaan pendapat di kalangan masyayikh. Kita telah mempelajari pada pertemuan sebelumnya ada 3 sebab kenapa terjadi perbedaan pendapat itu. Di antaranya adalah tabi'atul lughah, karakter bahasa. Yang kedua, riwayat hadis yang sampai kepada para ulama itu berbeda. Yang ketiga, validasi riwayat hadis tentang status kesahihan atau kedhaifan hadis. Dan kita memasuki sebab yang keempat, yaitu fahmun nas, cara memahami teks atau nas berupa ayat Quran maupun berupa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang paling mudah untuk kita pahami adalah ketika Ibnu Umar mengatakan Nabi bersabda kepada kami, kata Ibnu Umar, ketika pulang dari perang Ahzab dengan ungkapan la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidah. Yang kalau diterjemahkan, janganlah seseorang melaksanakan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Coba kita pahami pelan-pelan. Janganlah seseorang melaksanakan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Pernyataan Rasulullah ini kemudian dipahami berbeda oleh para sahabat. Saya ulangi perkataan Rasulullah. Janganlah seseorang melaksanakan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Dah sampai di sini dulu. Menurut panjenengan kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya apa, Pak? Dari pernyataan Rasulullah itu menurut
pemahaman panjenengan bagaimana? Saya ulangi, janganlah seseorang melaksanakan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Gimana Pak? Ayo. Menurut yang panjenengan pahami bagaimana? Apakah itu bentuk larangan sholat di tempat lain, sholat asar di tempat lain, kecuali di perkampungan Bani Quraidah, atau sebaliknya, larangan sholat asar di Bani Quraidah? Mana kira-kira menurut panjenengan? Sholat asarnya di kampung Bani Quraidah. Ya, di sini kalimatnya janganlah seseorang melaksanakan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Mari kita lihat pelan-pelan. Ketika waktu sholat asar tiba, masuk waktu asar, adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka masih di perjalanan. Mereka masih di perjalanan dan belum sampai tujuan. Maka sebagian mereka sholat asar di perjalanan itu. Alasannya karena sudah masuk waktu asar, dan alasannya karena waktu sholat itu sudah ditentukan. Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Dan maksud sabda Nabi tadi adalah agar mereka mempercepat perjalanan hingga saat asar sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Maka sahabat di situ memahami perkataan Nabi dengan dua sikap yang berbeda. Yang pertama, tetap melaksanakan sholat asar di perjalanan sekalipun belum sampai perkampungan Bani Quraidah. Sebagian sahabat yang lain sholat asarnya menunggu sampai masuk perkampungan Bani Quraidah. Padahal itu dalam satu rombongan, Pak. Yang dikatakan Nabi satu, tapi yang dipahami sahabat dua. Kata Nabi, jangan seseorang melaksanakan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Dipahami oleh kelompok sahabat pertama bahwa sebelum sampai perkampungan Bani Quraidah, kalau sudah masuk waktu asar maka sholat. Sahabat kelompok kedua memahami walaupun sudah masuk waktu asar, kalau belum sampai tujuannya yaitu perkampungan Bani Quraidah, maka belum pada sholat, karena baru akan sholat kalau sudah sampai perkampungan Bani Quraidah.
Maka yang kedua ini jelas, kelompok sahabat yang kedua ini jelas, pedomannya apa? Teks hadis. Kayak Pak Dayat tadi menyampaikan, jangan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Teks hadisnya berbunyi begitu. Maka siapapun yang memahami hadis tadi secara tekstual, pasti seperti Pak Dayat katakan tadi, tidak akan sholat sebelum sampai tujuannya, walaupun dalam perjalanan waktu asar sudah masuk. Bapak Ibu, bagaimana sikap Nabi ketika dua kelompok sahabatnya berbeda pendapat? Nah ini Pak. Jadi ketika mereka akan pergi, Nabi pesan kepada rombongan, jangan sholat asar sebelum masuk perkampungan Bani Quraidah. Lah rombongan itu kan banyak pengikutnya, maka kemudian antara rombongan satu dengan rombongan lain terjadi perbedaan pendapat. Ketika terjadi perbedaan pendapat, apa coba yang dikatakan oleh Ibnu Umar? Falam yu'annifu wahidan minhum. Dalam hadis Bukhari dikatakan, maka Nabi tidak menyalahkan salah satu dari mereka. Dari rombongan itu ada yang tetap sholat di perjalanan. Dari rombongan itu ada yang sholatnya menunggu sampai perkampungan Bani Quraidah. Dilaporkan kepada Rasulullah. Kata Ibnu Umar, Rasulullah tidak menyalahkan salah satu dari mereka. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu bentuk ya sebab terjadinya perbedaan di kalangan ulama, karena di dalam memahami teks hadis itu ada yang dipahami maupun Quran secara tekstual, letterlek kalau bahasa orang Pekalongan. Tapi ada yang dipahami justru dengan pemahaman sebaliknya. Padahal Nabi mengatakannya cuma sekali tadi. Maka ketika seseorang memahami nas, ya pasti akan terjadi perbedaan di dalamnya. Karena ada yang memahami secara lahiriah sesuai dengan teks apa adanya, dan ada yang dipahami sebaliknya. Tadi yang pertama kan memahami sebaliknya. Jangan kamu sholat asar ya kecuali setelah sampai perkampungan Bani Quraidah. Dipahami sebaliknya. Oh berarti sebelum sampai kita sholat asar dulu. Nah itu kelompok pertama tadi. Kelompok kedua yang enggak, sholatnya kalau sudah sampai. Karena teksnya menyebutkan jangan sholat asar kecuali telah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Teksnya sama. Kenapa timbul perbedaan di dalam memahami? Ya begitulah sebab munculnya perbedaan pendapat. Yang kelima, sebab-sebab ulama berbeda pendapat para masyayikh itu karena metode ijtihad yang diambil
dan dibukukan dalam satu disiplin ilmu yang disebut usul fikih, di antara mereka juga berbeda. Di antara imam madhab juga berbeda. Maka terjadi perbedaan metodenya. Misalnya, Imam Malik mengambil amalan kebiasaan penduduk Madinah sampai apa? Sampai masa Imam Malik akhirnya dijadikan sebagai dalil. Ya. Apabila tidak dijumpai dalil Quran dan Sunnah, ya, dan ulama yang lainnya juga tidak mengambil istihad, maka diambil yang sudah beristihad. Nah, pertimbangan Imam Malik bagaimana? Pertimbangan Imam Malik bahwa mereka adalah generasi yang langsung menyaksikan generasi sebelumnya yang dibimbing oleh Rasulullah. Ya. Siapa? Penduduk Madinah. Ya. Maka Imam Malik yakin, ya sudah, ngikuti sahabat saja, karena sahabat itu hidup bersama Rasulullah dan tidak mungkin bersepakat dalam penyimpangan. Maka mazhab yang dianut di sana kebanyakan itu. Adapun Imam Abu Hanifah dan kalangan mazhab Dzahiri tidak mengambil kesimpulan hukum berdasarkan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu memahami sesuatu dengan sebaliknya. Saya katakan kepada Bapak Haji Sobirin misalnya, jangan berdiri. Berarti apa itu pemahamannya? Suruh duduk. Kalau saya katakan jangan duduk, berarti apa pemahaman sebaliknya? Suruh berdiri. Ya. Imam Abu Hanifah tidak seperti itu. Ya. Ketika mengambil kesimpulan tidak didasari pada mafhum mukhalafah. Tapi sementara para jumhur ulama mengambilnya dengan persyaratan yang ketat. Ya, selama tidak bertentangan dengan apa yang sudah jelas dari nas Quran. Ya. Maka perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Nah, itu Pak. Dan kita tidak punya wewenang untuk menghapuskan perbedaan itu. Kita tidak punya otoritas, tidak punya kuasa, sudah disatukan saja, nggak bisa. Karena Allah mengendaki begitu. Allah mengendaki seperti itu. Nah, ketika seseorang ingin menyatukan pendapat seluruhnya, kemudian menghapus perbedaan, maka ini sama dengan memaksakan kehendak orang lain. Padahal Rasulullah sendiri tadi memberikan toleransi atas terjadinya perbedaan pendapat dalam memahami pesan Rasulullah. Jangan sholat asar kecuali setelah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Kan begitu. Rasulullah sendiri bersikap tolerans, tasamuh terhadap perbedaan. Ya. Nah, sekarang kita memasuki bagaimana menyikapi itu. Nanti selanjutnya pokoknya banyak contoh nanti, Pak. Termasuk ya dalam
masalah sholat, wudhu, ya, ibadah-ibadah lain. Kadang-kadang kalau akidahnya sama, tapi cara memahaminya kadang-kadang yang tidak sama. Maka di sini penting bagaimana kita memahami, ya, sikap para masyayikh, para ulama, ya, dalam menyikapi khilafiyah tadi. Harapannya supaya bisa apa? Kita contoh, ya, supaya bisa kita contoh, sehingga kita tetap bisa menjaga ukhuwah. Maka yang pertama, ya, sebagaimana Rasulullah tadi, harus tenggang rasa atau saling tenggang, ya. Harus saling memahami. Ketika para ulama beristihad dengan merujuk pada Quran dan hadis, tapi kok kesimpulannya berbeda satu sama lain, ya, dan kita kemudian masuk ke dalamnya mengikuti yang mana, maka jangan sampai yang diikuti justru yang pendapatnya bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kemudian Bapak Ibu, di sini perlu sikap, ya, saling menghormati. Ketika kesimpulan akhirnya berbeda, padahal rujukannya sama. Dan di situ bukan menjadi halangan untuk kita mengikuti dalil yang paling rajih. Kalau kita tidak bisa karena keawaman kita, ya, memahami mana dalil yang paling rajih, ya sudah, kita taklid. Taklid di sini artinya taklid yang diperbolehkan. Taklid kita kepada siapa? Orang yang berilmu. Agar ketika kita menyimpulkan tidak serampangan, cukup mengikuti, oh ini loh pendapat Imam Syafi'i, tapi tidak mengikat bahwa selamanya akan bermadzhab Syafi'i, gitu loh Pak. Yang sering dijadikan contoh itu kan, di mana di Indonesia masyarakatnya mayoritas bermadzhab Syafi'i, tapi ketika mereka ibadah umroh, ibadah haji, madzhab yang ada di sana berbeda. Apa kemudian akan tetap berpegang dengan madzhab yang dia bawa dari Indonesia? Enggak. Sesaat madzhab yang dia bawa ditaruh dulu. Dan itu bentuk daripada tasamuh. Maka ada pesan daripada Ibnu Abdil Bar, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Artinya ulama sepakat bahwa orang-orang awam itu sebaiknya mengikuti pendapatnya para ulama saja. Artinya begini, mengikuti dengan ilmu. Misalnya jenengan tahiyat ada yang menggerak-gerakkan jarinya, itu nanti salah satu contoh, ya. Maka ketika ada orang nanya, "Loh kamu kok sholat gerakkan jarinya?" Itu dalilnya mana? Ya sampaikan, saya mengikuti pendapat itu. Jangan mengatakan menurut saya, karena menurut saya kapasitasnya belum cukup. Maka saya mengikuti pendapat misalnya siapa? Apa Albani, apa Utsaimin, apa Bin Bas, atau pendapat tarjih. Loh menurut tarjih bagaimana? Nah begitu Pak. Itu kan artinya dia tetap taklid, tapi berdasarkan pengetahuan,
tidak asal mbuh pokoke. Nah itu kan angel, ya kan? Loh kamu sholat seperti itu piye? Pokoke. Lah terus dasarnya apa? Mbuh. Ya, kalau memang ndak ngerti ya harus belajar. Nah, itu paling mudah. Nanti biar saya menjelaskan. Nah, begitu. Kemudian pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya juga mengatakan, orang yang tidak mampu berdalil, mengambil dalil, menyimpulkan sebuah dalil, maka menurut mayoritas ulama boleh bertaklid pada orang yang lebih tahu. Bertaklid di sini mengikuti, tapi saat dia mengikuti dia bertanya, minta penjelasannya. Kemarin kan rame hari Rebu toh? Hari Rebu rame toh? Loh saya itu masuk di grupnya itu Newcastle United, saya ada grup di situ. Itu di antara mereka begini. Mohon para senior gus-gus yang ada di grup ini, saya di situ. Menurut apa? Ki Haji Hasyim Asy'ari, ada ini tak baca aja ya, takut salah. Ya. Menurut pendapat Ki Haji Hasyim Asy'ari itu kan ya pendiri daripada organisasinya. Menurut ya Syekhina Hasyim Asy'ari dalam kitabnya sampai mengatakan mengharamkan sholat Rebu wakasan karena tidak disyariatkan. Bagaimana sikap kita? Mohon petunjuk para gus-gus gitu. Saya ada di grup itu. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang mereka ikuti selama ini kan yo, iya, bingung dewe pada akhirnya. Maka ketika kita mengikuti sesuatu, alangkah baiknya sambil kemudian kita menanyakan supaya kita ngerti, ya. Bahkan termasuk di dalam apa namanya tulisan Arab Pegon yang Arab Jawa itu, ya biasa hal itu muncul ketika momennya kan gitu. Nanti habis ini apa lagi yo? Nanti pasti ada lagi, ya. Karena itu tidak akan ada selesainya. Sehingga di sini dibutuhkan ya, bagaimana cara kita mensikapi supaya tidak terjadi perpecahan, gesekan yang berdampak. Sudah ada nih Pak? Sudah ada nih? Biasanya ada kode, ini nggak ada kode. Oh, udah banyak lagi. Ya udah. Insyaallah nanti kita lanjutkan Pak. Sudah memasuki waktu adzan Isya, jenengan juga butuh rehat sejenak sebelum sholat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
takjil. Ini cerita nangone perjalanan Bani Oreda rujuk karena dulu pakai unta. Jadi sebagian langsung mono. Lah saiki nek dhewe sak bis tukaran dhewe iki kok. Turun tekan Solo 3. Pasti, Pak. Wis kene bae ngono iso. Dari sijine nyandak. Iya, wis sak bis Pak Google ora mungkin. Lah nek kono unta. Iya, Pak. Sebagian Sebagian jalan, sebagian melanjutkan. Nah, begitu Rasulullah dilapori guyu-guyu. Serapopo. Kowe koplo-koplo kowe. Copot apa ben? Copot kabeh. Setrum siku ya. Ces-cesan. Oh, ces. Rasulullah guyu-guyu ta. Mesem.